Kedua, jangan salah mengawinkan ya. Jadi ketika dia belum birahi, ya, itu sudah dikawinkan. Nah itu sampai lahiran dia tidak akan mau kawin lagi. Oh, kalau sudah terjadi proses reproduksi itu. Dia kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tempat yang sama ya, cuma hanya beda part aja ya. Ini part keduanya kita akan membahas di dunia 3 poin. 1 breeding, kedua fattening, ketiga arahnya atau dari tradingnya, oke, marketnya ya. Oke, mungkin yang pertama kita bahas dari dunia breeding dulu ya. Siap. Ini dari dunia breeding kita harus tentukan dulu dari segi bibitnya ya. Satu, pembelian bibit, dan memulainya tuh harus dari mana? Mau dari mana? Mau dari yang bakalan, yang siapan, atau dari indukan? Kalau mau benar ilmunya dari nol dulu, kita nyari ilmu dari pengalaman kita sendiri, berarti dari bakalan. Lepas sapi. Kalau yang nggak mau terlalu lama, berarti dari siap produksi ya. Atau beli yang sudah hamil. Kalau yang langsung siap produksi, berarti dari indukan. Dari indukan. Nah seperti itu. Mungkin kita bahas dari dunia breeding dulu ya. Breeding sistem ya, dari segi sistem bagaimana dan harus seperti apa, dari manajemen pakannya, manajemen perawatannya, atau mungkin lebih ke grooming ya. Ya, Kang. Jadi saya pikir ya teman-teman semuanya, hal pondasi Kang Asep yang harus dimiliki oleh semua para peternak kambing atau semua orang yang mau berkecimpung di dunia ternak ini, satu, bekal pondasi yang harus dimiliki wajib ini mah Kang Asep, yaitu akidah yang baik. Kenapa harus akidah yang baik? Satu, yang menghidupkan dan mematikan Allah. Berarti secara garis besar identik dengan agama ya? Iya, para nabi itu memelihara kambing sebelum diangkat jadi nabi semuanya. Para nabi dan rasul. Iya benar. Jadi satu, akidah tentang hidup dan mati milik Allah. Jadi jangan nanti pas kambing kita mati marah-marah kan. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akidah harus baik. Kedua, kalau akidah kita baik, kita akan bersyukur. Jol, awewe anakna, alhamdulillah. Jol sajodo, alhamdulillah. Jol lalaki hiji bari bonyo, alhamdulillah pisan bari numpang. Jadi lamun akidah orang nah henteu bener mah capek makan hati. Capek ieu teh ngan paeh we, ieu teh ngan awewe we. Tah sabab lamun bersyukur, Allah bakal ditambah nikmatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dunia breeding ini teman-teman yang harus punya kesabaran juga Kang Asep. Kesabaran yang ekstra. Karena memang panjang. Cash flow Anda akan tersendat panjang. Iya. Kalau breeding, maka harus sambil hobi. Iya, benar. Agar senang hati menjalaninya. Kalau dihitung-hitung bisnis panjang, tapi harus sambil hobi, lambat. Jadi harus berangkat dari hati, tauhidnya harus kuat. Nah baru kita prong nih, kita obrolin pengalaman nih ya, tidak ada dalam teori apapun, ini pengalaman. Pertama, kalau mau beli breeding, saran saya nih ya Kang Asep, yang pertama harus dipahami itu adalah teman-teman mau diurus sendiri atau diparo. Nah ini diparokan juga kalau tidak terkontrol mah Kang Asep, yang sudah juga kan ya. Sistem plasma itu memang harus kontrol baik. Kalau sudah ada SDM-nya, sudah ada kandangnya, nah tinggal nyari bibitnya. Satu saran saya nih, carilah bibit kambing, bibit domba Garut di penjual satu yang memang amanah.
Kenapa harus amanah? Karena dalam dunia domba ini juga banyak tipu-tipu, Kang. Kambing sudah menepos, dicukur di lain deh, jadi gelis deh, jadi ngora deh. Harus yang amanah. Harus yang memang mutawatir, semua orang sudah mengenal dia dan terpercaya. Yang ketiga, harus beli di tempat yang memang mau membina, mengedukasi. Jangan udah beli bibit jual leor we, Kang, iya bibit saya can hamil-hamil kudu kumakeun teh dibales. Cari memang pedagang atau petani kambing tadi yang memang dia amanah, jujur, dan bisa membimbing kita bagaimana kedepannya kita menjalani proses beternak. Karena kan orang awam, Kang Asep, bingungan kene. Nah, dalam hal ini, karena memang saya sudah mengenal Kang Asep 10 tahun lah, saya belum berani merekomendasikan yang lain kecuali memang kepada Kang Asep. Karena memang saya sendiri dibimbing, ini teh guru saya. Teman-teman semuanya, saya juga dibimbing dari domba sakit, dari bagaimana nih yang saya ingat ya, dari misalkan domba stres. Kang Asep mah tahu domba ini teh stres. Gitu ya, oh ini domba stres, bukan stres karena ekonomi naik, tapi karena lingkungan dan yang lainnya. Nah, bisa diajak sharing lah. Yang keduanya, harus mengenal rekomendasi bibit mana nih, karena kan bibit itu ada bibit cetak ya Kang Asep. Nah, teman-teman semuanya juga bisa ngobrol dulu sebelum membeli bibit, karena tidak semua asal bibitnya, Kang. Tidak semua asal bibit. Ada bibit yang anak nate borojo genep kararuntet. Gitu. Ada yang memang bibit itu tiap keluar anaknya bagus-bagus. Nah, siapa yang tahu proses si bibit itu nanti anaknya bagus, nanti tanduknya bakal begini? Kang Asep. Kalau menurut saya, karena sudah teralami oleh saya, betul. Nah, coba Kang Asep jelaskan supaya kambing kita itu hamilnya tepat waktu, harus bagaimana cara ngawin kena. Oke. Dari poin yang saya tangkap ya. Satu, mungkin memang yang namanya breeding tidak bisa lepas dari perkawinan ya. Atau reproduksi ya. Nah, cuma di sini ada poin-poin yang harus kita perhatikan ya, atau yang harus kita jalankan. Satu, perhatian terhadap si bibitnya itu sendiri, ya. Itu dalam segi manajemennya. Kedua, jangan salah mengawinkan ya. Jadi ketika dia belum birahi, ya, itu sudah dikawinkan. Nah, itu kebanyakan ini bibit tidak jadi, kadang tidak pas. Can birahi terus dikawin dipaksa dan terus sabar gitu. Jadi berbeda konsepnya kalau dari segi manusia sama birawai jadi ya kan. Dan manusia itu satu kali punya anak, dia bisa berkali-kali untuk melakukan, mohon maaf ya, ini agak sensitif reproduksi ya. Tapi kalau domba satu kali kawin atau satu kali dia punya anak, meskipun anaknya 2 ataupun 3, dia hanya satu kali perkawinan. Dia tidak akan jadi sekali numpak. Kalau pas sama birahinya itu akan jadi dan dibuahi dan itu akan jadi. Nah, seperti itu sampai lahiran dia tidak akan mau kawin lagi. Kalau sudah terjadi proses reproduksi itu. Dia kalau misalkan pembuahannya jadi, dia terjadi ngidam dan proses sebagainya gitu kan sampai lahiran, itu tidak akan mau kawin lagi. Wah, birahi deui. Berbeda sama manusia. Ayo aja lahir mah. Makanya Kang di lembur-lemburnya ngadua kalian euy. Padahal keramil kan. Kang berarti kalau gitu kapan birahinya? Nah, dan apa caranya agar birahi? Nah, dalam 1 bulan biasanya dia mengalami produksi itu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Pasti. Cuma dari waktunya kita, makanya saya bilang tadi dari awal kita harus intensif ya memperhatikan dia. Nah, kalau misalkan dari
ternaknya itu kurang dari 50 ekor, itu mungkin masih bisa teratasi sama ABK-nya ya. Nah, cuma kalau misalkan udah 50 ekor ke atas, itu tidak mungkin. Bagaimana caranya? Biarkan dia bereproduksi secara alami atau dengan cara kawin koloni. Gitu, di koloni. Gak usah takut kalau misalkan udah kawin, dia tidak akan kawin lagi. Makanya satu jantan itu cukup untuk 50 ekor indukan ya, bukan betina. Kalau dari udara dia bisanya cuma 10 sampai 15 ekor, itu maksimal. Kang, tapi maksudnya Aiker ngolonikeun mah teu diberengkeun 50 ekor berenang? Tidak. Misalkan kamar pengantin nih. Ya. Jantannya berapa ekor? Satu. Si betinanya? Si betinanya bisa maksimal antara 15 sampai 20 ekor lah. 15 sampai 20 ekor. Gitu. Nah, teman-teman, menarik nih koloni. Kan biasanya lagi, mohon maaf. Berapa lama? Antara 30 sampai 40 hari dikolonikan. 30 pasti. Kenapa? Saya bilang tinggal dihitung aja ya. Kalau misalkan 15 kali 3 hari 24 jam, berarti dalam 30 ekor itu membutuhkan waktu 45 hari kan. Agar semuanya terbuahi. Terbuahi. Tapi dengan catatan si jantannya harus diperhatikan secara intensif dari segi multivitamin. Saya udah kawin wae capeknya. Tak itu. Jadi Kang Asep, pengalaman saya tentang mengkolonikan ini, teman-teman semuanya, domba yang birahi itu akan mengosongkan bujurnya. Betul. 4 kepot. Cicing we. Ya. Dia menikmati husuk. Ayo nu can birahi mah ning karek disampurkeun oge guru gitu. Nah, Kang, berarti luas kandang kawin ini kalau isinya 10 atau 15 berapa kali berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Ideal. 10 ekor lah ya jika nanya. Jadi 11 ekor sama jantan. 11 ekor dengan jantan. Memang Kang, ada orang tua dulu nih, aki saya. Unggal poe Jumaah, domba teh dimandian. Temandian di poe, terus di poe dikawinkeun. Saya tanya, kenapa harus hari Jumat? Ternyata memang Jumat itu hari libur. Da poe-poe biasa mah garawe. Nu kadua, nah ternyata setelah dimandikan terus dipoean teh cenah suka birahi. Eta bener tuh ya, Kang? Betul. Nah, itu salah satu metode klasik mungkin ya. Metode klasik. Kedua, sama yang domba yang gemuk, yang gajir, ya kan? Itu susah reproduksi. Itu harus sering, salah satunya dengan cara harus sering dimandikan dan dijemur agar lemaknya terbakar. Gitu kan? Agar sering pembakaran lemak dan dia dari si janinnya ini tidak terbungkus sama lemak. Gitu. Dan saya pernah ngobrol sama salah satu peneliti dari IPB, ini senior. Ya. Ternyata kita bisa mencetak jantan, betina, dan sepasang. Oh, 2. Paksa jodohnya. Ternyata kalau misalkan cuma ini harus dilakukan secara kawin manual. Kawin manual berarti secara kawin individu ya, mohon maaf. Diceklan gitu. Dipegang gitu, dipegangin. Bagaimana caranya? Dia kan mempunyai 3 hari ya untuk birahi si betina. Berarti tetap lagi masa birahi dipeganginnya itu. Iya, lagi masa birahi. Nah, biasanya kalau hari pertama ini masa kesuburan si betina ini lebih. Ya, lebih. Dan kesuburan jantan biasa kalau jantan itu stabil, ya. Ketika dikawinkan hari pertama birahi, itu cenderung anaknya akan betina. Hari pertama. Karena sel pembuahannya ini, sel telurnya ini lebih banyak ke betinanya, lebih subur betinanya. Nah, untuk hari kedua itu 50-50. Ya. Nah, mau bisa jantan, bisa betina, atau bahkan bisa sepasang. Nah, kalau untuk hari ketiga, nah ini masa birahinya udah berkurang, sel telurnya udah berkurang, ya kan? Nah, berarti lebih subur ke jantan. Si pejantannya. Nah, itu biasanya lebih ke anaknya itu cenderung jantan dua-duanya. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Yang ketiga, cuma itu hanya prediksi, ikhtiar, salah satu dari bagian usaha. Karena tadi dibilang di awal, kudu ka tauhid deui balik jeung bersyukur. Gitu kan. Karena kita hanya bisa berusaha. Ya, ini berhubungan dengan makhluk hidup.
seperti itu. Tapi Kang tetap nya menurut saya satu poin yang harus ditambah itu adalah penjual yang memang amanah. Jadi disebut nanti misalkan ini sudah berapa kali ngelahirin, ya harus dijawab jujur, satu anaknya berapa gitu. Penjual yang amanah itu juga termasuk yang penting. Nah, Kang Asep, ngobrol-ngobrol masalah breeding nih, ya. Betina kumaha yang memang anaknya itu sesuai yang diharapkan. Jantan yang bagaimana, betina yang bagaimana, dan harus diapahkan. Pan meureunan apakah aya nya cenah lamun ku hampas tahu wae mah bajir, cenah lamun ku jukut tungkul kurang bagus. Nah, sebetulnya betina yang bagaimana, jantan yang bagaimana yang perlu dikumahakeun semua susu agar anaknya sesuai yang diharapkan. Oke. Dari poinnya satu tetap dari genetik. Pertama, nah makanya kalau saya pribadi ketika saya main silaturahmi ke kandang-kandang, saya lebih cari betina. Betina. Si betina ini, si indukan ini pernah mengeluarkan tanduk yang bagus. Oke. Nah, tanduk yang bagus karena kita ini identik dengan domba Garut ya, dan kita lagi membahas dari domba Garut. Si induknya ini pernah mengeluarkan anak jantan yang bagus betinanya. Ya kan, si indukannya ini. Nah, yang saya cari bukan anak jantannya berarti. Nah, itu anakan betina dari domba itu sendiri. Misal ini seperti ada yang dinamakan yang seperti apa yang sudah populer namanya ya, si Genjrong lah, si Paris, terus Siliwangi ya kan, terus ada lagi si Libya ya. Nah, dari anaknya si Libya ini Bikang betinanya yang dicari. Jadi nasabna. Itu sebenarnya kalau nasab itu kan lebih dari ke genetik ya. Ya, genetik. Nah, cuma genetik itu kita harus imbangi dengan perawatan. Ya kan? Nah, setelah kita misalkan kita dapat indukannya nih betinanya ini dari anakan si Libya. Nah, cari lagi jantannya misalkan anaknya si Paris atau anaknya si Genjrong ya kan, anaknya ya banyak ya yang terpopuler di dunia domba Garut gitu. Di situ, dan biasanya dalam 3 kali reproduksi itu cuma 1 kali yang bagus. Yang kualitasnya kualitas show lah anggapnya begitu ya. Tapi Kang Asep, kalau saya pribadi ditanya tentang breeding ya, satu tadi akidah harus kuat, hidup dan mati milik Allah, anak lahir berapapun harus disyukuri. Kedua, harus memegang teguh bahwa para nabi dan rasul itu memang melihara domba, kambing. Yang ketiganya, yang harus betul-betul dipahami, hobi harus lebih kuat daripada hitungan bisnis. Betul. Karena teman-teman semuanya selain modal yang agak cukup lumayan, keduanya agak lama juga nih menghasilkannya. Benar. Kalau di breeding ya, ini buat nanti buat perbandingan, teman-teman mau milih yang mana nih? Breeding, fattening nantinya kita bahas, dan trading. Tujuan akhir trading. Nah, kalau di breeding itu teman-teman semuanya memang cash flow-nya agak lambat. Tapi kalau sudah breedingnya berjalan baik, fattening dan trading itu sudah akan otomatis. Gitu, sudah akan otomatis. Dikuasai. Otomatis akan dikuasai. Nah, ini kalau kita bicara tentang breeding itu teman-teman masih panjang ya, Kang Asep. Masih panjang dari segi sistem aja belum kita sempat bahas, mungkin next time ya. Kudu rutin ya, Kang Asep. Syariahan teh. Kalau tadi kan dibahas secara hakikat dulu ya. Tadi langsung ke hakikat nih. Tapi syariatnya belum.
dan segi ikhtiarnya. Nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi. Selanjutnya ya. kita bahas Next petening time, berarti ya. Masih di dunia breeding sih, belum. Kalau breeding panjang, breeding panjang bener, gak bakalan beres 1 bulan, bener kalau breeding. Makanya kalau mau yang pas datang sini, Ngobrol ya. ngobrol, silaturahmi, tenang we daripada ke kampus sama ayah. Nah, dia mah cukup beli domba we. Kita ke part selanjutnya ya Kang. Ya, kita touring kandang, Siap. touring kandang.